Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Sabila. Saya dari kelas 11B SMIT Budian Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini saya akan membawakan bukan materi, tapi hanya sekedar berbagi tentang proses turunnya hujan dan juga hikmah turunnya hujan. Perlu ditekankan bahwa di sini saya bukan sebagai ustazah, bukan sebagai pemateri, tapi di sini saya hanya sebagai santri yang ingin berbagi. Selamat menyaksikan. Di Indonesia sering terjadi bencana, terlebih Indonesia sempat dikejutkan dengan banjir di awal tahun 2020. Banjir berhasil menenggelamkan beberapa kota di Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, banjir kembali melanda di bulan-bulan berikutnya. Banjir ini terjadi salah satunya karena curah hujan yang tinggi atau juga dapat disebabkan karena meluapnya sungai. Banjir tidak lain disebabkan oleh ulah manusia sendiri, penebangan hutan secara liar, sampah yang dibuang sembarangan, atau bahkan banyaknya orang yang tidak memerhatikan sistem drainase di lingkungannya. Dari pernyataan ini sudah jelas bahwa terkadang banjir disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa terkadang Allah menurunkan hujan untuk memberi peringatan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah memberi peringatan kepada hambanya agar hambanya mengingat Allah dan lebih banyak bersyukur. Namun di sisi lain, hujan adalah salah satu keadaan alam yang banyak disukai orang. Bukan hanya karena suasananya yang menyejukkan, namun terkadang dapat menenangkan jiwa, menjadikan sebab orang menyukai hujan. Hujan adalah salah satu dari sekian banyak karunia Allah yang ada di muka bumi ini. Allah mengemas sedemikian indah ciptaannya yang banyak disukai orang itu. Dari dibentuknya hujan sampai hujan diturunkan, Allah tidak pernah melupakan satu tahap pun dalam pembuatan hujan. Seperti yang kita telah ketahui bahwa Allah menurunkan hujan secara teratur dan sistematis. Semua tahap diturunkan hujan terlalu menakjubkan untuk dibahas. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab angin itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Kemudian, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Menurut para ahli geografi, hujan merupakan salah satu bentukan dari proses presipitasi. Hujan juga merupakan salah satu proses dari siklus hidrologi. Mereka merangkum proses pembentukan hujan mulai dari evaporasi atau penguapan. Lalu butiran-butiran airnya dikumpulkan di awan dalam proses kondensasi. Setelah itu barulah terjadi proses turunnya air hujan atau presipitasi. Allah menyirami bumi dengan air hujan tersebut supaya bisa menghidupkan daerah yang tanahnya telah tandus, yang telah mengering pepohonan dan tanaman-tanaman. Maka dengan itu Allah menurunkan air hujan, dan Allah menumbuhkan dengan sebab hujan itu rerumputan, pepohonan, dan tanaman-tanaman. Setelah itu pohon-pohon kembali dipenuhi oleh berbagai macam buah-buahan, sebagaimana Allah menghidupkan daerah yang telah mati dengan air hujan. Allah pun akan menghidupkan orang-orang mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup-hidup setelah kehancuran. Agar kalian dapat mengambil pelajaran dengan itu, dan selanjutnya kalian menjadikannya sebagai petunjuk terhadap keesaan Allah dan kekuasaannya untuk menjadikan jasad yang telah mati. Dari penjelasan di atas dapat kita tangkap bahwa selain sebagai peringatan, hujan juga dapat diartikan sebagai rahmat. Justru, hujan lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudorot, asalkan kita bisa menjaga alam dan tidak zalim terhadap lingkungan. Seharusnya, dengan hadirnya musibah banjir membuat kita berintrospeksi diri, karena banyaknya tangan-tangan jahil manusialah yang telah memporak-porandakan alam dan ekosistem menjadi tidak serasi.
Hutan-hutan yang seharusnya menjadi penahan air tiba-tiba sudah ditumbuhi oleh beton-beton. Gunung, bukit sudah berubah menjadi perumahan mewah. Villa yang sesungguhnya juga jarang dihuni karena pemiliknya hanya menempati setahun sekali untuk bersenang-senang. Perilaku buruk manusia dalam pembangunan yang lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat dampak-dampak lain, menyebabkan datangnya hujan seharusnya jadi berkah justru menjadi musuh. Okay, thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video.